Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita bernapas melalui sistem pernapasan manusia. Yuk kita simak. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air dari dalam tubuh kita. Perjalanan udara dimulai dari hidung, melewati faring dan laring, menuju trakea, lalu bercabang ke bronkus, hingga akhirnya sampai di alveolus yang ada di dalam paru-paru kita. Yang pertama, ada hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir, berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun. Yang pertama ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat, rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang terakhir ada konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk sebagai heater. Yang kedua, ada tekak atau faring atau pangkal tenggorokan. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Yang ketiga, ada pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Disitulah pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil udara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Yang keempat ada batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima, ada cabang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding batang tenggorokan atau trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi menyaring udara pernapasan. Cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Yang keenam ada alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah, epitel pipi yang melapisi alveoli, memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Yang ketujuh ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh dua lapisan selaput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus, dan jumlahnya kurang lebih 3 juta buah. Luas permukaan alveolus diperkirakan mencapai 160 m² atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Nah, di dalam paru-paru terdapat gelembung mungil bernama alveolus. Disinilah tempat terjadinya pertukaran ajaib.
Oksigen diserap oleh darah dan karbon dioksida dilepaskan ke udara untuk dibuang. Jangan lupa untuk rajin berolahraga dan menghindari asap rokok ya, agar paru-paru kita tetap sehat. Terima kasih telah menonton videoku ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.